Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom. Apa kabar ya hari ini ya kakak? Pasti luar biasa. Kak Ana. Luar biasa Kak. Pasti luar biasa. Pasti luar biasa. Hari ini hari baru, hari minggu, hari yang baru, hari penuh sukacita ya. Betul. Yang ditunggu-tunggu adik-adik yang ada di rumah kok kakak. Pastinya karena hari ini kita mau Ibadah ibadah sekolah minggu. Karena hari ini adalah harinya Tuhan. Anak-anak harus tetap bersukacita. Walaupun ibadahnya masih di rumah, anak-anak tidak mengurangi sukacitanya ya. Pastinya. Nah, sebelum kita akan mulai ibadah kita akan persiapkan dulu apa saja ya yang kita persiapkan. Yang kitabnya. Kita tanya kakak yang di belakang kakak Ana. Oh kakak iya. Apa ya kakak ya? Yang sana Kak yang nunjuk tadi jawab. Apa ya kakak? Hebat, apalagi ya? Saya lagi kakak Ana. Wah luar biasa. Kak Ana pakai baju baru enggak? Nggak harus Pastilah. kakak. Enggak pakai baju baru ya? Yang penting Mandi bajunya ya, mandi. mandi dan bajunya bersih. Iya, Betul. betul. Sip. Terus Nah, itu apa Kak lagi, Ana, Kak? kita hari ini bajunya warna-warna ini coraknya ini. nggak Ini satu. baju baru Kakak. Makanya kita Ketahuan beda-beda. Iya, tema kita hari ini batik ya Kak Ana. Pastinya. Nah, jadi oke dari deh berbagai kakak-kakak. Harus semangat. Kita mau memuji Tuhan. Hari ini bersama kakak-kakak guru sekolah minggu lagi ya. Adik-adik jangan pernah bosan ya untuk lihat kita ya. Enggak dong. Pastinya. Nah, kita akan mulai ibadah kita. Kita akan angkat pujian dulu supaya adik-adik di rumah dan kita lebih semangat lagi. Oke? Oke. Ayo adik-adik kita angkat pujian kita. Yuk ayo teman kita ke gereja. Ya. Siap. Semuanya adik-adik sekolah minggu ya. Kita angkat pujian ini bersama-sama dengan hati yang penuh gembira. Yuk ayo teman kita ke gereja. Yuk ayo teman jangan sampai tertinggal. Bernyanyi berdoa dengarkanlah firman-Nya. Mari nyatakan kasih setianya. Sekali lagi ya. Yuk ayo teman Ayo adik-adik kita sekolah ke minggu. gereja. Yuk ayo teman jangan sampai tertinggal. Bernyanyi berdoa dengarkanlah firman-Nya. Mari nyatakan kasih setianya. Kita akan berdoa pembukaan yang dibawakan oleh kakak Priska. Oke adik-adik semua sudah semangat walaupun goyangnya baru sebentar. Nanti kita lanjut lagi goyang di lagu kedua. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, tidak boleh goyang-goyang kiri kanan, tidak boleh buka-buka mata, lirik kiri, lirik kanan ya. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi ini kami boleh kembali berkumpul untuk mengadakan ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus yang baik, walaupun adik-adik masih mengikuti dari rumah, tapi kami percaya sukacita dari Tuhan ada di tengah-tengah mereka semua seperti ada di tengah-tengah kami. Tuhan, berkati ibadah ini sehingga boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Berkati kami hamba-hambamu dan juga pelayanmu yang nanti akan membagikan firman. Terima kasih Bapa yang baik, dan kami tidak lupa memohon ampun untuk setiap dosa yang kami lakukan, agar jangan terhalang berkat yang akan Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Nah, tadi Kak Priska sudah bilang, walaupun adik-adik di gereja, di rumah, tetap bersuka cita. Hatinya harus senang dan kita angkat pujian kita. Di sini senang, di, Di sana sana senang. senang. Ayo. Musik. Di
sekali ya. Semangat. Kak Nafas Lasma Kak tuh, Friska sampai sesak saking semangatnya. Itu Kak Lasma sangat semangatnya tuh. Apalagi Senang anak-anak sekolah minggu yang ada di Senang rumah sekali. pasti melompat-lompat. Oke adik-adik, saatnya kita membaca batik yang dibawakan oleh Inang Lasma. Alai Tuhan hebat kata. Gogoi memahami nahom batuk batik mi. Amin. Oke adik-adik, masih tetap sukacita? Semangat Tetap. dong, masih sukacita kakak. Karena kita berjalan di jalannya Tuhan Tuhan. Saatnya kita bernyanyi jalan serta Yesus, tetap semangat. Ayo adik-adik Asik. sekolah minggu. Ayo Kak Priska, jalannya semangat ya. Semangat. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Sekali lagi ya Kak Ana ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Kita akan lanjutkan dengan ayat bulanan kita yang dibawakan oleh Inang Mitra. Terima kasih kakak Ana. Baiklah anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Ayat bulanan kita untuk minggu ini dalam bahasa Batak ya. Ayat bulanata sadarion ima natar surat di Filipi sada ayat onom. Apala onma pos nirohaku naung upukka ulaon nadenggan di bagasan hamu patuluson ni idoi sahat rodi arini Kristus Yesus. Nah, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, mari kita dengarkan atau kita saksikan video ayat bulanan yang dikirim oleh teman-temanmu berikut ini. Ayat bulanan minggu sadarion tersurat di bagasan Filipi sada ayat onom. Apalaon mapos ni rohaku nau upuka ulaon nadenggan di bagasan hamu. Patulusoni idoi sahat rodi arini Kristus Yesus. Amin. Shalom, selamat hari Minggu di Hita Sudena. Tajahama ayat bulanan Hita di Filipi sada ayat onom. Apala onma pos ni rohaku naung upuka ulaon nadenggan di bagasan haamu. Patuloson idoi sahat roh di arini Kristus Yesus. Amin.
Terima kasih untuk anak-anak kami sekolah minggu yang telah mengirim ayat bulanannya ya. Nah, sekarang kita ulangi sekali lagi ya. Filipi sada ayat onom. Filipi sada ayat onom. Apalaon ma pos ni rohaku. Apalaon ma pos ni rohaku. Naung upuka ulaona. Naung upuka ulaona. Dengan di bagasan hamu. Dengan di bagasan hamu. Patuluson ni idoi. Patuluson ni doi. Sahat rodi ari ni Kristus Yesus. Sahat roh di hari ni Kristus Yesus. Nah, sekarang mari kita berdoa ya. Martua mahalak natumangihon hatani debata jalan naup yoksa. Amin. Oke adik-adik sekolah minggu, siapa ya adik-adik sekolah minggu yang mau jadi anak Tuhan? Oh, saya kakak anak. Kakak-kakak sekolah minggu mau jadi anak Tuhan? Mau dah. Kalau jadi anak Tuhan harus sedih nggak ya? Senang dong. Kadang senang. aku sedih juga, Kak. Kenapa? Apa ya kak? Kak dia suka cubit-cubit. Sedikit kakak anak nakal ya. Tidak boleh. Anak sekolah minggu, anak Tuhan harus sayang teman. Sekarang kita akan bernyanyi Saya Senang Jadi Anak Tuhan karena di dalam Tuhan harus tetap senang dan bersukacita. Yes. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Gak boleh. Gak Boleh juga boleh. dong. Sekarang kita akan Dengarkan firman. mendengarkan Sebelum dengar firman. firman, kita angkat Sebelum pujian. mendengarkan firman, Kita angkat pujian Kak Ana. kita angkat pujian. Tabur firman-Mu padaku. Semuanya buat adik-adik persiapkan Alkitabnya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan
Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada pagi hari yang indah ini Tuhan, hari Tuhan pada saat ini, Engkau masih memberikan kasih setiamu kepada kami, hingga kami boleh bersama-sama dengan anak-anak sekolah minggu pada saat ini, ingin mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, bukalah hati anak-anak kami melalui Roh Kudus-Mu, supaya mereka mengerti firman-Mu dan nantinya mereka akan menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Shalom, selamat hari Minggu buat adik-adik kami sekolah minggu pada saat ini. Sebelum saya membacakan firman Tuhan pada pagi hari ini, Inang mau perkenalan dulu buat adik-adik kami sekolah minggu yang ada di HKBP Pajar ini. Inang adalah yang bernama Bibel Frau Farida Boru Pangaribuan, yang saat ini menjadi Bibel Frau HKBP Pajar. Oleh sebab itu kepada adik-adik kami anak sekolah minggu, kita bersuka cita melalui ibadah kita pada saat ini. Horas untuk kita semua. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini yaitu tertulis dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 41 hingga dengan ayat 52. Demikian firman Tuhan. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikian firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Adik-adik sekolah minggu,
tadi kita sudah sangat bersukacita bersama dengan kakak-kakak guru sekolah minggu, di mana kita bisa bernyanyi, bisa bertepuk tangan, dan bisa bersukacita melalui ibadah kita pada saat ini. Oleh sebab itu adik-adik kami, mari berikan dulu perhatianmu dan berikan dulu waktumu untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan ini adalah keluarga dari Maria dan Yusuf, adalah orang tua Yesus Kristus, Yesus Kristus. Pada saat itu di tengah-tengah orang Yahudi, ketika anaknya sudah berumur 12 tahun, maka mereka akan dibawa ke sinagoge di Yerusalem. Dan pada saat itu adalah pesta Paskah. Lalu orang tua Yesus Kristus yang bernama Maria dan Yusuf itu, mereka bersama-sama ke Yerusalem pada saat itu. Adik-adik, ini adalah sukacita di mana Tuhan Yesus yang bersama-sama dengan orang tuanya. Demikian juga kita adik-adik ketika orang tua kita bepergian, atau mungkin ketika orang tua kita pergi jalan-jalan, mungkin ke mall, atau mungkin ke tempat saudara, atau mungkin ke tempat yang jauh rekreasi. Saya pikir adik-adik kami sangat bersukacita loh, di mana adik-adik bisa bersama-sama dengan orang tua menikmati sukacita yang luar biasa yang diberikan Tuhan kepada kita. Demikian pula kita lihat di sini adalah keluarga Yusuf dan Maria. Mereka bersukacita pada saat itu. Tetapi adik-adik, ketika Yesus berjalan bersama-sama dengan orang tuanya, tetapi Yesus itu sungguh-sungguh luar biasa. Dia menunjukkan siapa sebenarnya Yesus itu di tengah-tengah yang begitu banyak orang, di tengah-tengah yang begitu banyak yang bersukacita. Tetapi Dek, Yesus itu pada saat itu masih umur 12 tahun loh. Mungkin itu adik-adik kami yang umur kelas 12 tahun, kelas berapa loh Dek? Mungkin ada kelas 5 SD, mungkin ada kelas 6 SD. Demikian juga Tuhan Yesus pada saat itu. Tetapi Tuhan Yesus sudah menunjukkan siapa sebenarnya Yesus itu. Yesus itu adalah anak Allah. Dia tunjukkan kehadiran dia walaupun dia masih umur yang kecil, walaupun dia masih anak-anak kelas 5 atau kelas 6. Tetapi sangat-sangat luar biasa loh. Yesus itu menunjukkan dirinya. Tetapi Dek, kita lihat di sini kuasa Yesus yang luar biasa. Di mana pada saat itu setelah selesai pesta Paskah atau perayaan itu yang mereka lakukan, lalu Yusuf dan Maria pulang menuju rumah Nasida, rumah mereka di Nazaret. Namun pada saat itu orang tua dari Yesus yang bernama Yusuf dan Maria tidak memperhatikan anaknya Yesus itu.
Dan orang tuanya berprasangka bahwa Yesus itu bersama-sama dengan teman-teman yang sebaya dengan dia, yang berumur 12 tahun itu. Tetapi ketika orang tuanya sampai ke rumah, dia melihat bahwa anaknya yang bernama Yesus tidak ada. Mereka tidak bersama-sama. Luar biasa loh, Dek. Dari tempat kediaman rumah mereka dari Nazaret ke Yerusalem 3 hari perjalanan loh. Belum ada kendaraan seperti kita sekarang. Kita masih enak di sekolah minggu. Kita diantar mama ke gereja, kita diantar papa ke gereja, dan mungkin kita diantar abang atau kakak ke gereja. Kita tanpa merasakan sakitnya berjalan. Kita tidak merasakan teriknya matahari. Tetapi Yesus pada saat ini bersama-sama dengan orang tuanya, dia merasakan semuanya. Dia merasakan lelah, dia merasakan kecapean, atau mungkin merasakan haus karena perjalanan 3 hari. Tetapi kita lihat di sini luar biasa, dia mau. Adik-adik kami, pasti orang tua lo sayang sama anaknya. Gak ada orang tua gak sayang sama anaknya. Apalagi anaknya anak-anak yang baik. Gitu kan, Dek, anak-anak sekolah minggu HKBP Fajar kan orang baik loh. Gak ada yang nakal, gak ada yang melawan orang tua, gak ada yang melawan kakak-kakak guru sekolah minggu. Tetapi sangat baik, ya. Tetapi keheranan dari orang tua Yusuf dan Maria ketika dia melihat bahwa anaknya tidak berada bersama-sama mereka, lalu kembali lagi, ya, kembali mencari anaknya yang bernama Yesus. Pada saat itu orang tuanya melihat bahwasanya Yesus itu sudah suci. Seperti gereja kita HKBP Fajar ini, Yesus duduk bersama-sama dengan alim ulama. Yang dikatakan di sini alim ulama yaitu orang-orang tua loh, Dek. Orang-orang yang sudah mengetahui firman Tuhan loh, Dek. Orang-orang yang sudah mengenal Tuhan. Tetapi Yesus itu yang umur kecil, dia duduk diam, dia mendengarkan, dan bahkan Yesus itu penuh dengan apa? Dengan hikmat. Ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang diberikan tokoh-tokoh agama kepada Yesus, Yesus dapat menjawabnya dengan luar biasa. Kenapa, Dek? Karena Yesus itu adalah anak Allah yang tunggal. Karena Yesus itu adalah Allah satu-satunya yang datang ke dunia. Maka umur dari 12 tahun Tuhan Yesus sudah mulai menunjukkan siapa dia. Bahwasanya Yesus itu tidak sama dengan manusia, tetapi Yesus itu adalah yang penuh hikmat dan yang maha kuasa, menunjukkan bahwa dia adalah anak Allah. Lalu, Dek, pasti ada kekecewaan ya, Dek? Pasti loh. Di mana kekecewaan orang tuanya? Maria atau Yosef, dia kecewa mencari anaknya. Tetapi ketika Yesus mengatakan, kenapa engkau mencari saya? Ya, umur kecil dia tidak mengetahui siapa sebenarnya Yesus itu. Padahal orang tuanya
Maria nggak sadar loh. Yusuf dengan Maria nggak sadar bahwasanya Yesus itu putra Allah, anak Allah yang tunggal. Ya. Jawab Yesus kepada orang tuanya, tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku? Inilah jawaban. Bukan jawaban yang mengecewakan kepada orang tua. Tetapi jawaban Yesus itu supaya orang tuanya sadar bahwasanya anaknya yang bernama Yesus Kristus itu adalah anak Allah. Bukan hanya anak Yusuf dan Maria. Ya, bukan hanya itu, Dik. Oleh sebab itu adik-adik kami, pada saat ini semakin besar Tuhan Yesus, semakin bertambah hikmat Yesus mengetahui isi Alkitab. Dan kepada adik-adik kami, semakin kita besar, semakin bertambah umur, Dek, semakin bertambah naik kelas, sebenarnya kita semakin rajin belajar, semakin rajin berdoa, dan mentaati perintah yang dikatakan Tuhan Yesus. Tadi kan, Dek, kakak guru sekolah minggu kan sudah membacakan Patik. Ya kan, Dek, tahu enggak? Patik Perjolo, tahu enggak? Adik-adik kami tahu enggak? Coba, siapa yang tahu, Dek? Tunjuk tangan. Kalau kamu tahu tunjuk tangan, bilang, Dek. Tadi kan dibilang kakak guru sekolah minggu. Patik Perjolo, ahuda jahuba de batang, ninna de batata, dan jadi marakuk ahu bahenun de batang. Dia nulapatan ni, odo, ikon upos rohata, jalahu molong, mida de bata, asa mida nasana adong. Itu tadi kan, Dek, kita harus lebih yakin kepada Tuhan daripada semua yang ada di sini, di dunia ini. Oleh sebab itu, Dek, terima kasih buat kakak-kakak guru sekolah minggu yang sudah mengajarkan firman Tuhan pada saat ini. Kakak-kakak guru sekolah minggu semakin pintar ya kakak, semakin baik ya kakak melayani adik-adik kita guru sekolah minggu, supaya adik-adik kita nantinya bisa juga menjadi seperti kakak, menjadi guru sekolah minggu, atau mungkin lebih hebat loh dari guru sekolah minggu, mungkin jadi pendeta, iya kan, atau mungkin jadi presiden. Oh, luar biasa loh. Sama seperti Yesus di sini, dia penuh dengan hikmat. Oleh sebab itu berhikmatlah adik-adik kami sekolah minggu. Jadilah menjadi regenerasi HKBP Fajar juga HKBP. Majulah HKBP melalui anak-anak sekolah minggu. Tuhan memberkati. Dan hari Minggu, Dek, hari Minggu tanggal berapa loh, Be? Hari Minggu depan loh, Dek. Ya, tanggal 17. Kita sudah diperbolehkan, Dek, kumpul beribadah. Di mana, Dek? Di lantai 1 gedung serbaguna loh, Dek. Tapi kita harus apa, Dek? Harus prokes. Kita harus patuh kepada aturan yang sudah diperintahkan. Pakai masker, bersih, jangan ada enggak mandi, iya kan? Jangan, tapi pakai sanitizer supaya kita sehat, bertumbuh sehat dan kuat di dalam Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati kita. Tuhan memberkati anak-anak sekolah minggu HKBP Fajar bersama dengan guru-guru sekolah minggu. Amin, kita berdoa.
Kembali kami Tuhan bersukacita pada pagi hari ini, di mana Tuhan telah berfirman melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau memberikan kepada adik-adik kami guru sekolah minggu, yaitu teladan, supaya menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang penuh pengasih bagi saudara-saudaranya, juga buat orang tua mereka. Berikan juga kepada adik-adik kami sekolah minggu Tuhan hikmat pengetahuan yang dari Tuhan, supaya mereka menjadi anak dan regenerasi yang membawa berkat di tengah-tengah keluarga mereka, juga di tengah-tengah gereja kami. Ketika kami dapat berkumpul beribadah di rumah kami masing-masing, kiranya Tuhan juga memberikan kesehatan, Tuhan juga memberikan sukacita. Ketika ada adik-adik kami sekolah minggu yang bersukacita, yaitu ulang tahun mereka dalam 1 minggu ini, Engkau Tuhan yang memelihara adik-adik kami, Engkau yang menuntun mereka, dan Engkau juga memberkati pertumbuhan mereka, supaya bertumbuh di dalam pengajaran dari firman Tuhan, bertumbuh di dalam melakukan kehendak Tuhan. Pakailah orang tua mereka menjadi guru besar di tengah-tengah keluarga mereka, membawa anak-anak mereka menjadi anak yang kuat dan menjadi anak yang pelaku firman Tuhan. Berkati juga saudara-saudara kami, guru-guru sekolah minggu kami yang sudah melayani melalui ibadah sekolah minggu di sini. Engkau berikan juga kepada mereka Tuhan kesehatan yang luar biasa yang dari Tuhan. Engkau berikan juga sukacita dan hikmat, supaya mereka berhikmat untuk mengajari adik-adik kami sekolah minggu, dan keluarga mereka juga bersukacita. Ketika kami nanti pulang dari rumah, Tuhan hantarkan kami bersama-sama dengan keluarga kami bertemu dengan sangat saudara kami, dan berikanlah panjang umur kesehatan bagi kami, bagi orang tua kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Aku bisa di sana. Ya, adik-adik sekolah minggu, kita sudah mendengarkan firman hari ini yang dibawakan Inang Bibel Pro yang baru ya Kak Ana ya. Adik-adik, firman hari ini tertulis di mana ya? Ayo. Iya, Kakak dia mau ingatkan, firman hari ini tertulis di Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Tentang apa ya Kak Ana ya? Tentang Tuhan Yesus ya, Berumur berumur 12 12 tahun sudah melayani di rumah Tuhan ya Kakak Ana ya. Apa ya lagi pesannya ya Kakak? Apa ya Kak Priska? Bantu dong. Tadi Inang Bibel ngingetin, kan ketika Tuhan Yesus udah gede, itu sudah suka tinggal di rumah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu juga begitu. Ketika semakin bertumbuh, semakin besar, harus tahu tanggung jawabnya sebagai anak-anak Tuhan. Belajar yang rajin, terus memuji Tuhan, rajin berdoa, dan harus menjadi contoh bagi sekelilingnya.
Bener nggak Kak? Benar. Sehingga nama Tuhan Yesus tetap dipermuliakan. Amin. Sekarang kita lanjutkan. Kita Iya. mau memberikan persembahan kita kepada Tuhan yang rapi ya, yang Kita tidak boleh berikan yang terbaik remuk-remuk ya. ya kan Kak? Iya, Adik-adik Kakak. boleh sampaikan nanti ke sintuannya masing-masing. Kita angkat pujian kita sambil mengumpulkan persembahan. Aku bawa dan berikan. Ku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Kita mau tutup ibadah kita ya adik-adik. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kak Ana, kita gimana nih? Sudah selesai Sudah ibadahnya. selesai ibadahnya. Sekarang kita mau kasih Pengumuman. Pengumumannya, Apa ya pengumumannya? mari kita dengarkan Mari dengarkan adik-adik. dengan baik-baik ya, didengarkan. Yang dibawakan oleh Inang Lasma. Inang Lasma, kami silakan. Suaranya nggak kedengeran, ganti mic aja deh. Gini kan? Nggak. Pengumuman kita untuk pagi ini buat anak-anak sekolah minggu dari W1 sampai W13 didengarkan ya. Yang pertama, kita mendengarkan, melihat, menyaksikan anak-anak yang mengirimkan video mengucapkan selamat hari Minggu bisa dikirimkan sama kakak guru sekolah minggunya, Kakak Ruth. Katanya nggak lagi Kak, minggu depan kan kita udah ibadah. Oh iya ya, minggu depan Kita udah di offline. tanggal 17 Bener, kita sudah mau ketemu ibadah sama offline di adik-adik. gereja. Berarti yang ini Buat anak-anak sekolah minggu yang kelas 5, 6, 7 bisa datang ke gereja jam 7 di gedung sekolah minggu di lantai 1, lantai dasar. Anak-anak yang bisa datang yang harus Mematuhi kesehatannya prokes ya. sehat, pakai maskernya ya Kak. Dan Kalau boleh. ada pensilnya dipakai juga dan tetap jaga prokesnya. kesehatan. Yang kedua, buat anak-anak sekolah minggu dari WEK 1 sampai WEK 13 yang berulang tahun di minggu ini, Par Halado, Par Godungan dan kakak-kakak guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu. Lupa. Belum. Belum selesai. Kak. Belum. Iya. Ayat bulanannya gimana Kak? Ayat bulanannya tapi Masih sama. tetap di Filipi masih 1 sama. Tertulis ayat di mana 6. ya? Filipi 1 ayat 6.
ingat nih ya dalam bahasa Indonesia. Jadi tidak lagi dikirimkan ya Kak? Enggak. Langsung aja ya kakak ya. Langsung diucapkan. Oke? Tapi minggu ini ada yang kirim video nggak ya? Kita itu mau Ada yang nantikan kirim kakak. video? Ada. Kita mau lihat ya. Mari adik-adik kita dengarkan buat adik-adik yang mengucapkan selamat hari Minggunya Iya. buat kita semuanya. Shalom teman-teman dan juga kakak guru sekolah minggu, inang sekolah minggu, dan juga amang pendeta. Saya mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semua. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih ya buat adik-adik yang sudah memberikan video ucapan selamat hari Minggunya buat kita semua. Sekarang kita mau tutup ibadah ini dengan satu pujian apa ya Kak Ana? Tuhan Yesus baik. Oh, ya apa itu Kak? Minggu depan kita offline ibadah, datang ke gereja di sekolah minggu. Yang beribadah adalah anak sekolah minggu yang Kelas 5. kalau sakit jangan ya. Kalau pilek boleh nggak ya Kak? Nggak boleh. Oh nggak boleh. Harus Kalau dalam kondisi sakit sehat. hati boleh nggak? Boleh. Boleh. Biar diobatin di sini ya. Iya dong. Oke. 6, 7. Oke deh. Sekarang kita mau muji Tuhan Yesus. Shalom adik-adik Shalom. sekolah minggu. Shalom. Selamat Tuhan hari Yesus Minggu. baik. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa hari Minggu. Kita ketemu langsung minggu depan. Wuhu.